Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penyuluhan kita pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Rizky Fauzia sebagai moderator. Selanjutnya ada Nelly Adelia Nursafitri sebagai pemateri 1. Selanjutnya Ratna Monita Dewi sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada Siti Nurgaliah sebagai seksi perlengkapan dan juga audiens. Dan juga Ibrahim Renon sebagai seksi perlengkapan dan juga audiens. Baiklah teman-teman, penyuluhannya kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu. Pagi. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Saya Rizky Fauzia Ar-Rahma dan juga rekan saya Nelly Adelia Nursafitri, Ratna Monita Dewi, Siti Nurgaliah dan juga Ibrahim Renons kembali lagi datang kemari untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Bapak dan juga Ibu. Yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi atau wawasan mengenai persiapan pulang pada pasien fraktur atau patah tulang setelah operasi, agar nantinya Bapak dan Ibu tahu bagaimana cara perawatannya setelah berada di rumah. Baiklah Pak, Bu, kami mohon izin untuk melakukan penyuluhan ini kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan untuk tempatnya kita berada di sini saja nggih Pak, Bu. Ya. Nanti pemateri akan menjelaskan tentang bagaimana perawatan pemulihan setelah operasi. Maaf. Lalu perawatan pada saat terpasang gips maupun setelah dilepas. Dan selanjutnya adalah tentang makanan yang baik atau yang dianjurkan setelah operasi patah tulang. Baiklah Bapak, Ibu, apakah sudah siap? Ya, Mbak. Sudah Mbak. Selanjutnya kepada pemateri 1 kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tampilkan dulu ya slide-nya. Iya Mbak. Siang ini kita akan membahas tentang persiapan pulang pada pasien fraktur post-op. Yang pertama kita akan membahas tentang perawatan dan pemulihan pasca operasi fraktur. Yang pertama adalah rajin cek ke dokter. Tujuan dari proses pemulihan adalah untuk meminimalisir rasa sakit dan mengembalikan fungsi kaki pasca operasi. Tahap pemulihan umumnya akan memakan waktu yang lama dan cukup menantang tergantung pada jenis patah tulang kaki yang dialami. Setelah melakukan operasi, rajinlah berkonsultasi pada dokter terkait strategi terbaik agar mempercepat proses pemulihan dan sesuai dengan perawatan yang Anda butuhkan. Yang kedua, meminimalisir rasa sakit. Tanda umum patah kaki adalah timbulnya rasa sakit, nyeri, memar, dan bengkak. Rasa sakit dapat diminimalisir dengan melakukan cara sederhana seperti berbaring, mengompres kaki dengan es batu, dan membuat posisi kaki lebih tinggi selama minimal 2 hari. Tanyakan kepada dokter obat apa yang baik dikonsumsi untuk menghilangkan rasa sakit. Selanjutnya, menggunakan alat penyangga. Pada umumnya, ketika mengalami patah tulang atau fraktur, dianjurkan agar tidak menggunakan kekuatan kaki seutuhnya, menumbuh berat badan dalam beberapa minggu, bahkan bulan selama proses pemulihan tulang. Oleh karena itu, ketika mengalami patah tulang, dianjurkan untuk menggunakan alat penopang tubuh seperti kruk atau walker, atau bisa menggunakan metode weight bearing atau pembebanan berat badan, yaitu dengan dipasangkan alat seperti boots dari besi yang berfungsi sebagai penyeimbang atau sebagai stabilitas saat jalan. Kemudian selanjutnya,
Melakukan terapi fisik sangat berfungsi dalam mengembalikan organ tubuh pada bentuknya semula. Terapi fisik dapat dilakukan pada semua jenjang usia. Terapi fisik akan lebih cepat dilakukan bagi seseorang yang masih berusia muda karena pada tulang anak-anak lebih cepat untuk sembuh dan menyambung kembali. Selanjutnya, perhatikan jika ada gejala yang tidak biasa. Sangat penting untuk memperhatikan adanya kemungkinan komplikasi selama pemulihan. Perubahan yang terjadi seperti pada warna kulit, mati rasa, kesemutan, pembekakan atau nyeri yang berlebih, artritis dan penyakit kronis lainnya merupakan penyakit jangka panjang yang dapat timbul setelah mengalami patah tulang. Selanjutnya, mencegah cedera. Berhati-hati merupakan sebuah kunci untuk meminimalisir cedera. Contohnya, memakai pelindung ketika melakukan kegiatan. Selain itu, jangan lupa memperhatikan asupan nutrisi yang cukup seperti kalsium dan vitamin D. Jika dipasang gips, yang pertama cara perawatan gips yaitu jangan membasahi gips, jangan memotong atau membuang bagian manapun dari gips, jangan menaruh benda asing ke dalam gips, hindari beban berat pada gips baru selama 48 jam. Selanjutnya, cara perawatan gips setelah dilepas, latihan gerak bertahap, bersihkan kulit setiap hari, hindari menggosok kulit, jangan menggaruk kulit. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, makanan yang dianjurkan untuk penyembuhan setelah operasi patah tulang atau fraktur. Untuk yang pertama, makanan yang tinggi protein. Karena protein itu fungsinya untuk membangun tulang baru sekaligus memperbaiki tulang yang rusak. Yang kedua, makanan yang sumber kalsium. Kalsium merupakan zat yang menjadikan tulang menjadi lebih kuat, sehingga proses penyembuhan patah tulang menjadi lebih cepat. Makanan yang tinggi kalsium yang dianjurkan untuk dikonsumsi berupa susu sapi, yogurt, keju, dan brokoli. Yang selanjutnya, konsumsi vitamin D. Karena vitamin D, vitamin yang dibutuhkan kita setiap harinya, setidaknya kita harus mendapatkan 600 IU setiap harinya. Vitamin D bisa kita dapatkan dengan cara berjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 15 menit. Vitamin D juga diperoleh dari beberapa makanan seperti minyak ikan kod, hati, dan juga yogurt. Yang selanjutnya makanan tinggi zat besi. Kenapa? Karena makanan yang mengandung zat besi mampu membantu tubuh untuk memproduksi kolagen dan oksigen untuk membangun tulang yang baru. Zat besi dalam makanan ditemukan pada daging merah, daging ayam, sereal, dan juga gandum. Baik, dari materi yang telah kita sampaikan tadi, apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya Mbak, saya mau bertanya. Tadi Ya, silakan Bu. Kan ada mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Nah, bisa menyebutkan apa saja makanan tinggi protein itu yang bisa dikonsumsi oleh pasien setelah fraktur? Terima kasih. Baik, makanan yang tinggi protein itu misalnya ini Bu, ditemukan pada daging, ikan, susu, keju, bisa dengan yogurt, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Baiklah, bagaimana Bu? Ibu? Iya Mbak, terima kasih sudah menjawab. Baik, untuk selanjutnya, setelah dari materi yang kita sampaikan tadi, untuk mengetahui apakah Bapak dan Ibu sudah paham atas materi yang kita sampaikan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak, Bu. Baik, Mbak. Apa saja perawatan dan pemulihan pasca operasi patah tulang atau fraktur? Saya tadi ingat Mbak, yang pertama rajin cek ke dokter, terus yang kedua meminimalisir rasa sakit, yang ketiga menggunakan alat penyangga, yang keempat melakukan terapi, yang kelima memperhatikan jika ada gejala yang
tidak biasa. Terus yang terakhir tadi mencegah cedera. Itu Mbak yang saya ingat. Ya, baik, benar Ibu jawabannya ya. Untuk yang selanjutnya, apa yang dilakukan jika pasien dipasang gips atau penyangga tadi? Saya akan menjawabnya ya Mbak ya. Ya Pak, silakan. Cara perawatan gips itu hindari beban berat pada gips baru selama kurang lebih 48 jam. Jangan menaruh benda asing ke dalam atau di atas gips. Jangan membasahi gips. Iya. Jangan memotong atau membuang bagian manapun dari gips. Dan kalau perawatan setelah gipsnya dilepas itu latihan gerak, membersihkan kulit setiap hari, menggosok kulit, dan menggaruk kulit. Jangan menggaruk kulit. Iya, Bapak benar sekali untuk jawabannya ya. Kalau yang untuk selanjutnya, makanan yang baik atau yang dianjurkan tadi untuk pasien yang pasca operasi tadi apa ya? Tahu saya itu makanan yang tinggi zat besi, Mbak. Terus makanan sumber kalsium, tinggi protein, sama memperbanyak konsumsi vitamin C. Iya, baik. Benar Bapak jawabannya ya. Dari sini mungkin Bapak dan Ibu sudah jelas untuk apa yang kita sampaikan tadi ya Pak, Bu. Terima kasih. Ya, Mbak. Terima kasih kepada kedua pemateri kita. Baiklah Bapak dan Ibu, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Tidak, Mbak. Ya, Mbak. Baiklah Pak, Bu, acara penyuluhan kami sudah selesai. Semoga ilmu yang diberikan tadi bermanfaat untuk kedepannya. Dan juga semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya Pak, Bu. Kami mohon pamit. Ya, kami mohon pamit, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.